saya dari Jepara memang ada beberapa komunitas Buddhisme di Jepara, dan bagi saya kalau melihat ajarannya ketika dikontekkan dengan karena saya Muslim, maka dari sisi sufisme atau tasawuf itu memang ada, bagi saya ada kesamaan di dalamnya. Islam yang saya ketahui itu adalah agama yang mayoritas utamanya di Indonesia. Yang ingin saya dapatkan secara pribadi dalam program ini mengetahui gimana sih Islam dan apa hubungan Islam dengan Buddhisme, sehingga kemudian tercipta suatu kerukunan dan kedamaian untuk antar agama. Acara Buddhist Muslim Youth Camp dengan tema Love and Forgiveness dari tanggal 7 sampai 14 Mei 2012 kita nyatakan resmi dibuka. Ini pada mulanya berangkat dari pemikiran teman-teman di Sinas untuk melihat sisi lain dari relasi minoritas dan minoritas yang ada di Indonesia. Dr. Imtiaz asked me 2 days ago, why did you interested in Buddhism? Wah, ini serius sekali pertanyaan, saya kaget. Pertanyaan yang sangat rumit yang tidak saya sadari. Mengapa saya tertarik dengan Buddhism? Also, in the name of Dharma Master Shindao, I want to express to you my sincere thanks for being here today. Thank you for bringing the best of your intentions. It is very easy to accept man and woman is equal, right? But it is very difficult to accept all religion are equal. Why? So my question, I tell my student, if Nabi Muhammad and Jesus Christ and the Buddha come to this room now, what will they do? They will fight? No. No, but we will fight. That's why we need to talk between religions. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 namanya Bakso. Kami mau makan bakso. Yang mulai ya. Pertama-tama beri salam, mantap. Sekali lagi, mantap. Berkali-kali, mantap, mantap, mantap. Ya oke, itu merupakan salam dari kami dari kelompok Bakso. Nah yel-yelnya siap ya? Tuh, 2, 3, bakso. B to the A to the K, K to the S to the O. Bakso, bakar semangat, oi oi. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaytuni wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Professor Hamidullah says this is a symbolic surah. The tin is the fig. Zaytun is olive. Zaytun is symbol of whom? Zaytun is the symbol of Jesus. Sinai, Sinin, is the symbol of Musa alayhi salam, because he went to Sinai desert. Balad al-Amin is the city of Medina, the city of the Prophet. So what is Wat-tin? Wat-tin is the fig. The Buddha got enlightenment under the fig tree. Bodhi tree, Bodhi.
Bodhi tree. So, according to Professor Hamidullah, Buddha is mentioned in the Quran symbolically. Now, it is left to you. But I, as a Muslim, accept Buddha as a prophet. Pada dasarnya Buddha Dharma itu kontekstual. Apa-apa yang ada di hadapan, yang ada di hadapan itulah dia robah. Dan merubahnya pun tidak dengan kekerasan dan juga tidak secara ekstrim. Jadi dia tetap mempertahankan misalnya tradisi yang sudah ada sebenarnya. Tinggal mengisi tradisi itu dengan dalam konteks ke hal-hal yang bersifat kebaikan. Dalam bentuk simbol, pelajaran dalam bentuk simbol, tanda ini kan. Jadi kalau dari dasar sampai ke atas itu terbagi 3, kama datu, rupa datu. Rupa datu yang paling puncak sampai yang paling puncaknya lagi yang ada 1 itu, simbol 1. Karena saya bilang sebetulnya ekstremitas iklim itu resonansi dari ekstremitas manusia. Kalau dalam Al-Quran ya, Zaharul fasadu fil ardi wal bahar, dunia ini rusak karena ulah manusia. Karena sebetulnya bumi ini cukup untuk menghidupi manusia dan makhluk lainnya. Gandhi mengatakan bumi ini lebih dari cukup untuk menghidupi makhluk hidup, tapi tidak cukup ketika itu dibutuhkan oleh seorang yang serakah. Kalau dalam Al-Quran itu ada ayat wama min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa mustaqarraha wa mustawda'aha. Di dalam Buddhisme itu memandang ekologi itu, sikap manusia itu diibaratkan seperti lebah. Ketika mengambil sari-sarinya, lebah itu pun tidak akan merusak keharuman ataupun keindahan bunga. Itu akarnya pada keikhlasan. Ada juga kesabaran yang perlu kita terapkan. Baik kawan-kawan, kita akan memulai permainan kita. Kita berpegangan tangan. Permainan ini bukan bermaksud untuk kompetisi, bukan bermaksud membangun persaingan, tapi bermaksud membangun pembelajaran. Second group, second group, oke. The Masjid Mataram Kota Gede in Yogyakarta, one of the oldest mosque in Yogyakarta. It's quite similar with Japanese architecture, Japanese building architecture. Ini kagungan ya Kerawan Sunan Kalijaga. Tempat ibadah ini tidak boleh dibangun oleh satu orang, harus dibangun oleh banyak orang supaya semua
bentuknya di seluruh Indonesia bisa dikatakan serupa. Mungkin kalau kalian lihat dari depan ya, umumnya tempat-tempat seperti ini itu mesti simetris kanan kiri gitu. Nah terus kemudian setelah belakangnya biasanya Buddhis di cakram utama. This is a kind of collaborative work. We Muslim and Buddhist can work together to work in a collaborative way. Dan di sini juga diajarkan untuk bagaimana cara kita membuka diri kepada orang lain, dan itu sangat memberikan saya inspirasi baru di setiap kehidupan saya. Saya senang di sini, di luar ekspektasi saya. Awalnya saya pikir akan sulit untuk gabung ke sini gitu, karena awalnya saya berpersepsi orang Muslim fundamentalis lah, konservatif, orang muda yang bersemedi gitu-gitu. Kayaknya bakal sulit, berbeda dengan acara-acara lain gitu kan. Ternyata jauh apa yang saya bayangkan. Nah, teman-teman hebat-hebat semua gitu. Kalau saya boleh tutup bahwa saya yakin bahwa apa yang kita peroleh mungkin selama 7 hari ini hanya setitik air dalam kehidupan kita, dan itu bisa saja tidak berarti apa-apa. Tapi alangkah baiknya apabila kita biarkan air itu terus mengalir dan membantu meneteskan titik air ini ke orang-orang yang lain. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa we are one big family, God's family. You are my sisters, you are my brothers. We are one big happy family, God's family. We are one big family, God's family. You are my brothers, you are my sisters. We are one big happy family, God's family. Apa nih?